Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Jabal Nur dari SMA Negeri 4 Bantaeng. Saya calon guru penggerak angkatan 5. Saat ini saya ingin mewawancara dengan kepala sekolah saya, yaitu Pak Syarifuddin SPD MM. Kita akan mewawancarai tentang bagaimana pengambilan keputusan yang diambil dalam proses dilema etika yang dipelajari. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selama ini bagaimana identifikasi Bapak terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya Bapak? Ya, jadi tantangan terberat kita itu saya selaku pimpinan ya, ketika pelanggaran itu yang menyangkut etika, pelanggaran moral. Tetapi selama ini yang terjadi itu alhamdulillah bisa kita selesaikan. Ya, caranya itu kita fokus mempelajari apa masalahnya, kemudian apa penyebabnya, sehingga penyebab itulah yang kita coba carikan jalan keluar. Jadi Bapak fokus mencari bagaimana penyebabnya supaya ada jalan keluar dari masalahnya itu. Oke, selama ini bagaimana kasus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan, sama-sama menurut Bapak itu benar dan sama-sama itu mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Ya, memang terkadang kita diperhadapkan pada sebuah persoalan yang kita berada pada posisi dilematis. Ya, tetapi alhamdulillah lagi-lagi persoalan yang terjadi itu, yang berada di ranah itu bisa kita selesaikan dengan baik, karena cara pandang kita bahwasanya siswa itu, anak itu adalah aset bangsa, di mana sekolah ini adalah merupakan lembaga pendidikan yang akan merubah perilaku anak-anak kita. Sehingga kita membuat sebuah kesepakatan dengan yang terkait di dalam kasus itu, lalu kemudian kita antar bahwasanya ini adalah aset keluarga, ini adalah aset bangsa, ini adalah aset kami. Lalu kita bersama-sama untuk menemukan jalan keluarnya, sehingga ya kedua belah pihak, dua hal ini tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi bagaimana prosedurnya Bapak selama ini? Ya, jadi di setiap persoalan itu kita mencoba menganalisa apakah harus melibatkan orang tua, apakah harus melibatkan keluarga, ataukah melibatkan teman-teman guru yang kira-kira punya kompetensi untuk membantu proses percepatan penyelesaian masalah itu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi prosedurnya Bapak itu melibatkan guru-guru, teman-teman, atau stakeholder yang ada di dalam sekolah ini. Nah, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusannya Bapak? Tantangannya biasa seperti apa, Pak? Jadi ketika hal itu akan terjadi di sekolah, lalu kemudian keputusan yang kita ambil itu sesungguhnya akan berdampak pada persoalan di internal sekolah, lalu kemudian ketika kita tidak ambil keputusan seperti itu juga akan membawa dampak dari sisi yang lain. Ya, sehingga kita mencoba untuk merumuskan bersama-sama dengan teman-teman. Kalau saya menimbang bahwasanya ini akan berdampak luas, penyelesaian masalahnya itu saya hampir tidak pernah menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Harus melibatkan banyak orang dan mendengar masukan dari teman-teman mana yang terbaik. Sehingga ketika kita mengambil keputusan terkait dengan persoalan itu, di internal kita di dalam tidak ada yang kontra, ya, karena semuanya kita minta untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah. Jadi pengambilan keputusannya Bapak bukan hanya Bapak yang mengambil keputusan, tapi dibantu sama teman-teman yang lain supaya tidak ada keputusan yang mengambang, Pak. Ya. Oke, jadi Pak, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk
situasinya itu seperti apa yang dijalankan Pak? Ya. Kita lihat situasinya. Pelanggaran etika moral itu ada yang membutuhkan harus diselesaikan cepat, ada yang membutuhkan perenungan, kontemplasi dengan mengajak beberapa teman supaya kita bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara jadwal, tidak ada jadwal khusus, tetapi kita akan saya melihat bahwasanya ketika hal itu harus diselesaikan karena persoalan urgen, ya saat itu juga kita harus selesaikan. Tetapi ketika itu kita timbang bahwasanya ini masih kita punya ruang yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka kita akan jadwal untuk penyelesaian. Tergantung dari masalahnya Ya, Pak. tergantung dari masalah apa yang terjadi. Oke Pak. Dari situ Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Ya. Jadi yang banyak tahu tentang persoalan-persoalan siswa itu adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang menyimpan rapi, menginventarisir dari daftar pelanggaran dan daftar persoalan-persoalan siswa itu adalah guru BK. Sehingga di setiap persoalan itu yang saya temani pertama untuk berkonsultasi adalah teman wakase kesiswaan, teman guru BK, ya, lalu kemudian kita cari bukti-bukti pendukung. Ketika ini ada hal yang menguatkan dari pelanggaran seorang anak, maka bukti-bukti selama ini yang menguatkan perubahan sikapnya itu akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan. Karena pada dasarnya di setiap permasalahan itu dampaknya itu ada dua, akan membahagiakan orang, membuat orang tersenyum, dan akan membuat orang menjadi sedih. Ya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya sebuah keputusan kita ambil langsung mematikan masa depan anak atau si pelanggar misalnya, nah, maka ini akan berdampak panjang. Ya. Tetapi kalau misalnya penyelesaian itu kita selesaikan dengan baik, dengan arif, ya, kita berharap si pelanggar itu akan mengatakan bahwasanya ini adalah merupakan catatan berharga dan pelanggaran terakhir. Lalu kemudian mereka masih bisa tersenyum untuk menatap masa depannya. Nah, kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran Anda yang bisa Bapak petik dan pengalaman yang apa yang membuat keputusan Bapak menjadi dilema Pak? Ya. Nah, jadi dari pengalaman kasus-kasus yang terjadi, hal-hal yang mengantar kita untuk berpikir panjang, karena persoalan ini akan menjadi dilema ketika kita mengambil keputusan. Ya, itu memang terkadang kalau saya ambil keputusannya, lalu kemudian teman sesungguhnya sudah tidak berpihak pada keputusan yang saya ambil, maka saya mengatakan bahwasanya ini bismillah, ini adalah ikhtiar dan kekuatan pikiran saya, bahwasanya keputusan yang saya ambil itu tidak didukung penuh oleh teman-teman, tetapi sebagai seorang pimpinan saya mengatakan bahwasanya disitulah perbedaan kita antara pimpinan dengan teman-teman yang mendampingi saya, bahwa izinkan saya untuk mengambil keputusan ini karena berdasarkan hitungan saya ini yang terbaik. Satu contoh yang bisa saya berikan, ketika 8 orang guru mata pelajaran menghadap sama saya bahwasanya si Jabal Arafah ini sudah harus dikeluarkan dari sekolah karena kehadirannya di kelas itu mungkin tidak mencapai 50%,
ya sehingga 8 orang guru itu datang mengatakan ini sudah harus dikembalikan. Saya membantahnya, jangan dikembalikan dulu, karena saya ingin ketemu dengan anak yang bersangkutan beserta dengan orang tuanya. Nah, ternyata teman-teman yang 8 orang itu ada, dari gesturnya saya melihat ada kekecewaan, karena dari semua data pendukung yang dimiliki memang sudah pantas untuk dikeluarkan. Iya, Pak. Tapi masih ada sisi lain yang saya pikirkan. Saya tidak ingin selaku pimpinan akan dicap sebagai orang yang mematikan masa depannya seseorang. Sehingga saya mau mencoba untuk berkontribusi, sehingga saya meminta waktu pada teman. Izinkan saya untuk ketemu dengan keluarganya dan berdiskusi dengan anak yang bersangkutan. Ternyata setelah saya berkomunikasi, anak ini sesungguhnya mereka separuh waktu dia memanfaatkan waktunya untuk mengambil job di luar untuk mendapatkan uang. Dan uang itu dibawa ke orang tuanya untuk dibelikan beras. Ini yang tidak diketahui oleh teman-teman guru yang ingin mengeksekusi Jabal Arafah. Karena anak ini adalah seorang pemusik, dia keahliannya adalah seorang drummer, ya sehingga mereka senantiasa mendapat job di luar. Dan jobnya itu rata-rata malam hari, sehingga itu yang mengganggu sekolahnya. Ya setelah kita ketahui dan saya katakan kepada teman, izinkan anak ini kita ambil kembali, kita lihat, sehingga saya sampaikan kepada teman-teman guru, ini kita evaluasi 1 bulan. Kemudian kepada anak yang bersangkutan saya katakan ketika mau manggung di luar, minta izinnya sama saya langsung. Sehingga ada komunikasi. Ketika anak itu mau meminta izin, saya tanya, di minggu ini sudah berapa kali kita izin? Ketika belum pernah izin di dalam 1 minggu itu, saya katakan boleh, cuma sehari izinnya. Ya, tetapi kalau misalnya sudah 2-3 kali izin, saya juga katakan jangan. Ya, tetapi kita cari lain. Kita cari kira-kira orang yang bisa berdonasi untuk mengganti rencana mereka itu untuk mencari pembeli beras, ya kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah anak itu merasa bahwasanya saya diperhatikan di sekolah, lalu kemudian mereka bersemangat. Kemudian satu hal yang menggembirakan terakhir, anak itu yang mengantar bandnya Bina Mentari SMA Negeri 4 Bantaeng itu meraih juara 1 di tingkat nasional. Biasa. Sekiranya keputusan itu saya ambil mengikuti keinginan teman-teman guru, ya maka anak ini sudah boleh jadi sudah mati masa depannya, dan sekolah ini tidak akan dikenal oleh orang luar bahwasanya ada band Bina Mentari di SMA Negeri 4 Bantaeng. Ya, sehingga saya ingin mengatakan bahwasanya ini memang keputusan yang saya ambil menjadi dilema, tapi saya punya keyakinan bahwasanya ini akan berdampak baik. Ya kira-kira seperti itu. Saya mencoba untuk mengambil keputusan yang terbaik dari setiap permasalahan. Terima kasih banyak, Pak. Dari cerita Bapak tentang Jabal ini, saya juga ajar, Pak, pas saya pertama kali masuk di tempat ini. Ya. Saya ngajar dan itu memang kondisinya seperti itu, tapi kan ada bakat yang memang terpendam yang harus dilihat di seorang Jabal ini. Jadi keputusannya Bapak memang membuat saya juga, Pak, termasuk guru yang banyak alpanya siswa, termasuk juga guru yang banyak alpanya siswa, karena itu siswa memang dalam 2 minggu itu palingan 1 atau 2 kali masuk. Tapi Bapak sudah mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat, bagaimana melihat bakat dan minatnya siswa tersebut. Di guru penggerak juga seperti itu, Pak. Kita harus melihat bagaimana bakat dan minatnya siswa, bagaimana kita juga mengambil sebuah keputusan, karena biasanya memang kita dilema mengambil sebuah keputusan, tapi di sisi lain kita berpikir ternyata anak ini punya masa depan yang cerah. Terima kasih, Pak, sudah berdiskusi dengan saya. Saya kiri diskusi ini dengan
Ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya. Sukses.